Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita mau menyelami buku klasik Dale Carnegie lagi nih, How to Win Friends and Influence People. Fokus kita sekarang ke prinsip keempat, jadilah pendengar yang baik, dan, nah ini penting, dorong orang lain untuk bicara tentang diri mereka sendiri. Kelihatannya simpel ya, tapi ayo kita gali lebih dalam. Sumber kita masih sama, kutipan langsung dari buku Carnegie ini. Isinya tuh, wah banyak banget kisah nyata ya, sama wawasan hubungan antar manusia. Oke, misi kita kali ini nih, membongkar kenapa sih mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu sering banget kita abaikan. Padahal kekuatannya katanya luar biasa. Siapkan Anda untuk lihat lebih dekat bareng kita? Oke deh, jadi prinsipnya kan, jadilah pendengar yang baik. Tapi ini jelas bukan sekedar diam nunggu giliran ngomong, gitu kan? Oh, jelas bukan. Mendengarkan di sini tuh ada artinya ya. Ada cerita menarik di buku ini soal manajer namanya Detmer. Dia hadapin pelanggan yang, wah, super marah. Gimana tuh ceritanya? Betul sekali. Ini bukan diam pasif, tapi mendengarkan yang aktif, yang penuh perhatian. Kisah Detmer itu contoh bagus banget. Jadi ada pelanggan datang, wah marahnya meledak-ledak. Waduh. Alih-alih membela diri atau ya mungkin debat gitu ya, kan seringnya kita gitu kan. Si Detmer ini pilih strategi lain. Dia benar-benar mendengarkan. Dia biarin aja pelanggan itu ngeluarin semua unek-uneknya. Tanpa interupsi, cuma nyimak, dengan penuh simpati gitu. Dan gimana hasilnya? Berhasil gitu bikin si pelanggan reda marahnya? Nah, justru itu kekuatannya. Setelah ngerasa didengerin sepenuhnya, pelanggan itu mulai tenang. Yang menarik nih, dia malah ngaku, oh ya saya juga ada salahnya sih, gitu. Oh, wow. Dan jadi pelanggan setia katanya sampai 22 tahun. Luar biasa ya. Cuma modal dengerin? Iya kan? Ini nunjukin banget gimana ngasih ruang buat orang lain didengar itu bisa, ya ampun bisa membalikan situasi konflik jadi hubungan jangka panjang loh. Wah, ini pengingat kuat banget ya. Kadang solusi terbaik itu bukan argumen kita yang paling pinter, tapi telinga yang mau dengerin aja. Ini sejalan banget sama saran Carnegie yang lain buat cegah perdebatan. Dengerin dulu. Betul. Kasih lawan bicara kesempatan ngomong, biarin mereka selesai. Konsepnya simple, tapi ya ampun, sering banget susah dipraktekin. Apalagi kalau kita ngerasa paling benar, ya kan? Tepat. Ini soal, gimana ya, nahan ego kita sebentar aja. Carnegie juga ngutip penyanyi tenor, Jen Pierce, Iya. katanya kalau satu orang teriak, yang lain harus dengerin. Oke. Soalnya kalau dua-duanya teriak, ya nggak ada komunikasi lah, cuma berisik aja. Mendengarkan aktif itu fondasi komunikasi yang efektif. Artinya bukan cuma nggak nyela, tapi juga usaha ngerti makna di balik kata-katanya. Iya. Mungkin ya dengan anggukan, kontak mata, atau tanya klarifikasi singkat gitu, yang nunjukin Anda tuh beneran nyimak dan peduli. Ini nyambung juga sama prinsip lain, biarkan orang lain lebih banyak bicara. Anda sendiri mungkin pernah ngerasain kan, gimana rasanya lebih dihargai pas orang lain bener-bener dengerin Anda. Oh, tentu aja. Kayaknya kita semua pernah ngalamin itu sih. Ini jadi ingat contoh lain di buku tentang Eugene Wesson ya, penjual sketsa desain. Nah itu dia. Dia kan susah banget tuh jual ke seorang perancang busana terkenal selama bertahun-tahun. Gimana akhirnya pendekatannya dia? Nah ini contoh cerdas lagi nih. Setelah 3 tahun gagal terus, Wesson ganti taktik. Dia nggak lagi datang buat jual. Nggak. Oh terus gimana? Sebaliknya, dia datang bawa beberapa sketsa yang istilahnya belum jadi gitu. Terus dia tanya ke perancang busana itu, bisa tolong kasih masukan nggak? Gimana ya baiknya saya selesaikan ini biar pas sama kebutuhan Anda gitu. Jadi dia minta saran ya? Bukan nawarin produk jadi? Cerdik banget. Tepat sekali. Dengan gitu, Wesson bikin si perancang busana itu merasa penting. Merasa idenya tuh wah dihargai. Dia jadi kayak terlibat gitu loh di proses kreatifnya. Iya ya, jadi kolaborasi ya. Betul, fokusnya geser dari sekedar jual beli, jadi kolaborasi. Hasilnya, si perancang itu nggak cuma ngasih ide, tapi akhirnya beli semua sketsa itu, dan hubungan bisnis mereka wah berkembang pesat. Ini nunjukin banget gimana dengerin pendapat orang lain, bikin mereka merasa ikut kontribusi, itu bisa buka pintu yang tadinya ketutup rapat. Jadi ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi strategi yang efektif banget. Nangkap ide, bikin orang lain merasa dihargai, tapi ini pasti butuh empati yang tulus ya, bukan sekedar teknik gitu aja. Kayaknya nggak bisa deh kita pura-pura tertarik kan. Sangat butuh. Empati itu kunci.
Carnegie juga nekenin pentingnya ketertarikan yang tulus sama orang lain. Mendengarkan dengan empati itu bantu kita paham perspektif mereka. Kenapa sih mereka mikir atau ngerasa gitu? Ada lagi contoh menarik soal penagih utang. Ini kan biasanya galak ya, tapi ini beda. Alih-alih neken, dia malah dengerin dengan penuh simpati keluh kesah pelanggannya. Soal kesulitan hidupnya, masalah kesehatan, wah macam-macam lah. Terus, apa yang terjadi? Utangnya lunas gitu aja gara-gara didengarin? Nah, ini dia. Tanpa paksaan sama sekali loh. Setelah si pelanggan ini merasa dipahami, didengarkan curhatannya, dia sendiri yang akhirnya bilang, kayaknya saya bisa deh mulai nyicil sekian dolar tiap minggu. Wah, luar biasa. Mendengarkan dengan simpati, nunjukin kita peduli sama masalah dia sebagai manusia, itu ternyata bisa lebih efektif daripada ancaman atau paksaan. Ini kekuatan bangun hubungan, bahkan di situasi sulit kayak nagih utang gitu. Oke. Jadi jelas banget ya dari contoh-contoh ini. Menjadi pendengar yang baik itu sebuah tindakan aktif. Aktif, betul. Melibatkan perhatian penuh, usaha tulus buat ngerti, dan yang paling penting nih, bikin orang lain merasa diri mereka penting dan suara mereka tuh didengar. Ini bukan kelemahan sama sekali, tapi justru sumber kekuatan dalam interaksi kita. Benar sekali. Ini keterampilan fundamental yang, ya ampun, sering banget kita anggap remeh. Padahal dampaknya itu bisa ngubah dinamika hubungan Anda loh. Baik di kerjaan, keluarga, pertemanan. Iya juga ya. Dan kabar baiknya, ini keterampilan yang bisa terus Anda latih. Anda asah terus. Wah, pembahasan yang benar-benar buka mata ya. Relevan banget di dunia yang serba cepat, serba berisik ini, di mana kayaknya semua orang pengen didengerin, tapi sedikit banget yang benar-benar mau dengerin orang lain. Dan manfaatnya pasti akan Anda rasain langsung. Dalam kualitas interaksi dan hubungan yang Anda bangun nantinya. Pasti beda. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini sesuatu buat Anda renungkan ya. Seberapa sering sih kita dengerin orang lain cuma buat nyiapin sanggahan? Atau nunggu jeda aja biar kita bisa ngomong giliran kita. Pertanyaan bagus tuh. Coba deh, pikirin satu langkah kecil aja. Satu hal simpel yang bisa Anda lakuin hari ini buat jadi pendengar yang, ya sedikit lebih baik lah. Buat satu orang aja di hidup Anda. Kira-kira apa ya dampaknya nanti? Coba direnungkan.